Oke teman-teman, kembali lagi ke video tutorial tentang Adobe Illustrator di fanpage Rudiagen Tutorial. Setelah kemarin saya upload video pertama, video pengenalan apa sih Adobe Illustrator itu dan gunanya apa sih Adobe Illustrator itu, kemarin sudah saya sedikit terangkan sedikit pengenalan tentang ini. Namanya adalah main menu utama dari Adobe Illustrator. Ini ada new template, open. Di sini nanti sekarang saya akan menjelaskan tentang toolbar atau alat yang digunakan untuk menggambar di artboard dari Adobe Illustrator. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tool yang pertama adalah selection tool. Selection berarti fungsinya adalah menyeleksi, memilih. Memilih. Contoh ini saya buat bender, saya buat lingkaran, saya kasih warna. Selection tool, ketika kita klik selection tool, klik kiri ya, klik kiri selection tool, kita akan bisa memilih dari beberapa gambar. Contoh ini ada gambar lagi di sini, kita bisa memilih mana yang akan kita edit. Nah, itu fungsi dari selection tool adalah memilih dari beberapa objek yang ada di sebuah artboard. Selain memilih, selection tool juga bisa untuk memindahkan, memindahkan. Ya, diklik ini, klik tahan, klik kiri tahan, nah, bisa memindahkan. Fungsi lain selain menyeleksi, selection tool adalah moving atau memindahkan dari objek yang telah dipilih. Selain memindahkan, kita juga bisa melebarkan, meninggikan atau memanjangkan juga bisa. Kita bisa meresize atau merubah ukuran dari objek yang kita pilih tersebut. Kurang lebihnya selection tool itu seperti itu. Selection tool juga bisa itu ada huruf V, berarti shortcut di keyboard ketika Anda memakai Windows itu adalah huruf V yang ada di keyboard. Contoh saya pindah pakai tool ini, saya klik huruf V, nah otomatis dia akan memilih selection tool atau tool yang dipakai adalah selection tool. Oke, selection tool, fungsi dan kegunaannya dari selection tool adalah seperti itu: memindahkan, merubah ukuran secara global, mengecilkan juga bisa. Itu fungsi lain dari selection tool atau fungsi utama dari selection tool. Oke. Terus kita lanjut ke tool yang berikutnya, sebelahnya lagi. Sebelah dari selection tool ada direct selection tool, atau di keyboard ada tombolnya huruf A. Kita klik, sedikit sama, hampir sama dengan selection tool kalau di direct ini. Tapi kalau direct kita besarkan, kalau direct diklik ini yang muncul adalah akor point atau node. Beberapa desainer mengartikan itu node ini. Nah, ini node namanya ini. Jadi lingkaran itu memiliki 4 node, 4 titik, 1 2 3 4.
fungsi dari direct selection tool itu kita bisa memilih dari salah satu dari 4 node yang ada. Bedanya di situ. Kalau selection tool kita memilih secara utuh, kita tidak bisa memilih node. Node itu titik-titik ini atau akor, kalau menurut saya kadang namanya ini akor. Kita itu gak bisa memilih akor yang ada di gambar tersebut. Kalau pakai direct selection tool, kita bisa memilih akor satu dari 4 akor yang ada. Oke, selain memilih akor ini, kita juga bisa meresize atau mengedit seperti yang kita mau. Contoh ini, kita tarik ke sini, nah bisa, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini fungsi dari direct selection tool. Nah, terus di sini ada ini, ada garis ini di sini. Ini juga bisa dirubah. Nah, dirubah. Terserah mau dirubah maunya kemana. Itu fungsi dari direct selection tool. Woi, itu fungsinya. Oke, perbedaannya dari selection dan direct selection tool sedikit bisa dipahami kan? Oke, terus kita ganti ke tool yang berikutnya adalah pen tool, atau kalau di keyboard huruf P, pen tool. Ini pen tool namanya, pen tool. Pen, nah kita tahu kan dari namanya pen. Pen itu berarti menggambar atau alat untuk menulis lah, atau menggambar, sama sih. Ini cara menggunakannya, diklik, nah dia akan ngikut. Ini saya klik sekali, ini jangan klik tahan ya, klik sekali. Terus kita ini untuk membuat note. Nah, untuk membuat note kayak gini. Terus ini perlu dipahami, sedikit perlu dipahami. Ada objek-objek yang dibuat dari pen tool, itu ada 2 objek yang harus dipahami. Contoh ini kan saya kasih warnanya, fillnya itu warna contoh kita kasih yang warna lebih jelas, merah di bawah. Oke, terus garisnya saya kasih warna kuning. Oke, kita buat garis. Nah, ini kalau kita berhentikan, istilahnya kita klik lagi ininya, ini kan berhenti. Nah, ini namanya objek terbuka atau open object. Jadi kita garis cuma 1, 2, 3. Ini belum ketutup, bukan close object. Jadi saya sarankan untuk membuat sebuah bangun itu harus close object, jangan open object kayak gini. Jadi kalau membuat bangun itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, kita tutup sampai ada simbol lingkaran. Ada kan itu simbol lingkaran. Kalau di sini kan nggak bisa, langsung kita kembalikan ke titik semula, klik. Nah, ini namanya close object. Ini namanya. Ini contoh, saya hilangkan warnanya. Kita hilangkan warnanya. Ini juga. Terus warna garisnya kita ganti hitam. Oke. Nah, seperti ini. Ini namanya open object. Yang ini namanya close object. Nah, ini pen tool. Dan biasanya saya membuat beberapa vektor wajah, vektor logo atau apa lebih sering pakai ini.
kita membuat kayak seperti ini. Nah, ini biasanya saya buat untuk membuat rambut lah atau apa gitu. Seperti ini. Kita sudah sampai ke pen tool lah. Kita sekarang coba untuk ke tool berikutnya, yaitu text atau type tool. Ini seperti biasa, seperti Photoshop, kita tinggal klik lalu kita tulis apa, lorem ipsum atau apa, Rudy akan. Kita klik selection tool, kita besarkan. Nah, kita ganti font, ini contoh, kita sedikit kecilkan biar enak dilihat. Diklik pakai selection tool, kita ganti karakternya. Nah, ini bisa ya, kita klik ini, ganti ini, kita klik ini, ganti. Nah, ini sama seperti Photoshop atau beberapa software yang lain. Untuk video sekarang kayaknya untuk tool ini kan banyak, jadi saya bagi beberapa part ya, bagi beberapa video supaya para teman-teman itu nggak bingung, soalnya kan toolnya banyak. Kita sudah mempelajari apa itu selection tool, direct selection tool, kita sudah belajar sedikit tentang pen dan teks. Nah, menurut saya apa yang saya beritahukan sekarang itu adalah sesuatu yang sangat mendasar dan perlu dipahami dari dasar untuk pembuatan atau pekerjaan kita di Adobe Illustrator. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow halaman saya. See you.